Polres Kebumen berhasil menggagalkan aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja pada Kamis 26 Desember. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kepada jajaran untuk melaksanakan pengamanan di sekitar tempat wisata. Hal tersebut dikarenakan adanya potensi pemalakan di sekitar daerah wisata. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko bersama pejabat Forkopimda berziarah ke kuburan massal Ulelue dalam rangka mengenang sekaligus refleksi 20 tahun tsunami Aceh. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, Polres Kebumen berhasil menggagalkan aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja pada Kamis 26 Desember. Dalam kejadian ini, sebanyak 11 remaja diamankan di salah satu rumah warga di Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Kapolres Kebumen AKBP Reki mengungkap bahwa ke-11 remaja yang diamankan merupakan anggota kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan Anak Liar Kebumen atau GALAK. Mereka berkumpul di lokasi untuk tawuran dengan kelompok remaja lain dari Kecamatan Serueng, Kebumen. Dari hasil penyelidikan, kelompok GALAK diketahui memiliki anggota sekitar 76 orang, di mana sebagian besar masih berstatus pelajar. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam dan alat tawuran. Para remaja kemudian dibawa ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan dan pembinaan. Yang bawa kamu yang bawa sekarang. Polresta Bandung berhasil menangkap 3 pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Pandanwangi, Cinunuk, Cilenyi. Wakapolresta Bandung AKBP Hidayat menjelaskan bahwa insiden bermula ketika korban seorang pengemudi ojol menjemput penumpang di wilayah Cimekar. Saat dalam perjalanan bersama penumpang, korban dikejar oleh 3 pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor. Para pelaku berusaha memepet korban hingga korban akhirnya terjatuh. Korban mengalami luka serius dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polisi kemudian berhasil menangkap 3 pelaku yang berperan mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan motif pengeroyokan ini diduga karena para pelaku yang merupakan ojek pangkalan merasa kesal kepada korban yang melewati wilayah mereka. Dan atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alhamdulillah, para pelaku sudah tertangkap oleh tim operasional Polresta Bandung, yang mana kronologi kejadiannya diawali dari korban menjemput seorang penumpang di wilayah Cimekar. Para pelaku ini merasa kesal dan emosi kepada korban, saudara Gugum, saat melewati pangkalan ojek pelaku. Kemudian dilakukan pengejaran oleh 3 pelaku dengan menggunakan 2 kendaraan bermotor. Berusaha dipepet oleh para pelaku
tapi saudara duduk terus berjalan, namun korban terjatuh, menarik korban ke pinggir jalan, kemudian juga melakukan penganiayaan, jatuh, kemudian ditarik dan dipukul lagi dengan menggunakan helm. Kapolres Ngawi bersama Kasat Tahti melaksanakan pengecekan rumah tahanan dan warga binaan di Mapolres Ngawi Jalan Jaksa Agung Suprapto, Ngawi, Jawa Timur. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Ratmanto bersama Wakapolres Kompol Ahmad Robial didampingi Kasat Tahti Ibda Joko melaksanakan pengecekan rutan beserta warga binaan di Mapolres Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ini untuk memastikan kondisi ruang dan tahanan dalam keadaan baik serta sehat, serta tidak ada barang ataupun alat terlarang yang dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan ini, Kapolres Ngawi juga berdialog dengan para tahanan yang berjumlah 11 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 2 orang wanita, dan memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Sementara itu, Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian motor di Pematang Lumut pada 25 Desember lalu. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat dan respon cepat Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki. Di tengah kegiatan rutin pimpinan Polres Tanjab Barat dalam pengecekan pos pengamanan di wilayah hukumnya, tiba-tiba masyarakat melaporkan peristiwa pencurian yang pelakunya masih berada di dalam rumah korban tersebut, membuat Kapolres Tanjab Barat bersama anggotanya langsung turun ke TKP. Itu keluarga yang dicuri itu orang tidak senang. Masalahnya orang yang keluarga dicuri tidak berani bertindak masuk ke dalam rumah orang nih. Jadi warga itu nunggu di sekeliling rumah sudah dengan barang. Sekarang orangnya di mana? Di rumah ini, Pak. Yang berarti lah, Pak. Ayo kita rame-rame. Sesampainya di rumah korban, petugas langsung menutup seluruh pintu keluar atau celah untuk pelaku kabur dan berusaha mencari pelaku. Dia guna menghindari serangan dari pelaku. Jika benar pelaku kan menggunakan senjata tajam, Kapolres terpaksa mempersiapkan senjata api guna melumpuhkan pelaku jika pelaku berani menyerang petugas. Setelah dicari di seluruh sudut rumah, ternyata pelaku bersembunyi di kamar kecil rumah korban. Namun di sini pelaku sudah diam dan ketakutan, sehingga mempermudah petugas untuk menangkap dan mengamankan pelaku. Pakai pakaian baru kali. Ya, apa-apa sama saya, jangan lawan. Yang penting jangan melawan ya. Oke, siap. Tidak. Kamu orang mana? Orang Riau, Pak. Ketika diinterogasi oleh petugas, ternyata pelaku sudah pernah melakukan pencurian motor di lokasi tersebut dan menjualnya secara online di media sosial. Dia pengejaran dong, kenapa dikejar-kejar orang? Motor kemarin, Pak. Di mana? Di lorong Martapura, Pak. Kemarin kamu nyorong. Ketika petugas memanggil korban yang motornya dicuri oleh pelaku, ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga, dan pihak korban ternyata memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengambil jalur kekeluargaan terhadap pelaku dan meminta pelaku untuk menggantikan kerugian yang telah dialami korban. Akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Mintanya hari ini, ya. Walaupun penyelesaian masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan, petugas tetap mengamankan pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna membongkar rahasia yang mungkin masih disembunyikan pelaku dan tentu untuk mengungkap tindak pidana pencurian ini lebih mendalam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.